Cacing ini baru saja dewasa, tinggal di bawah tanah sepanjang tahun, dan ingin melihat dunia luar, tanpa sengaja bertabrakan dengan cacing lain. Setelah sedikit berkomunikasi, ternyata pikiran keduanya sangat sejalan. Mereka melompat-lompat dengan gembira. Kemudian mereka berangkat menuju impian mereka bersama-sama, tanpa sengaja memilih arah yang sama. Tak lama kemudian, mereka bertemu lagi. Maka kedua cacing yang sependapat itu pergi bersama. Pekerjaan yang intens membuat cacing kelelahan dengan cepat. Maka ia mulai bermain licik. Ia diam-diam mengikuti cacing itu. Kemudian dengan cepat mengganti jalur sebelum lawan menemukannya. Dengan cepat, kedua cacing itu membuat lorong-lorong di bawah tanah. Namun mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Suatu hari, mereka terhalang oleh sebuah batu. Maka si cacing kedua menyarankan untuk istirahat sejenak, dan mencari makanan untuk mengisi tenaga. Awalnya, makanan mereka dimakan dengan damai. Namun si cacing kedua langsung menelan suapan terakhirnya dan mengeluarkan suara kentut. Cacing lain tidak banyak bicara. Ia juga mengeluarkan suara kentut. Setelah kenyang dan minum, mereka melanjutkan pekerjaan. Mereka bekerja dengan semangat. Ketika mencapai batu, mereka memiliki perbedaan pendapat. Cacing pertama berpendapat lebih baik menggali di sebelah kanan. Cacing kedua tidak setuju, mengatakan bahwa sebelah kiri juga tidak buruk. Setelah perdebatan sengit, karena tidak setuju, mereka memutuskan untuk berpisah. Cacing pertama dengan cepat pergi tanpa menoleh setelah menghela nafas. Melihat punggung lawan yang tegas, cacing kedua tidak terima dan juga memiliki pendapat yang keras. Kemudian melanjutkan perjalanan dari sebelah kiri. Mereka yakin bisa sampai ke tujuan lebih cepat dari lawan. Setelah 2 hari 2 malam menggali, cacing kedua tiba-tiba muncul dari tanah. Sedangkan cacing pertama mengikutinya dengan cepat. Yang terlihat adalah dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Gunung, sungai, dan lembah yang indah seperti lukisan. Saat cacing pertama merenungkan banyak hal, seekor burung besar tiba-tiba muncul. Cacing pertama terpaku melihat makhluk sebesar itu, sedang bersiap untuk menyapa. Namun dalam sekejap, dia menjadi santapan burung itu. Suara menyeramkan menarik perhatian cacing kedua. Dia baru saja naik ke tumpukan tanah, dan melihat burung besar menelan temannya dengan satu tegukan. Setelah dicerna selama 2,5 inci, berubah menjadi tumpukan kotoran di tanah. Bahaya belum berakhir. Tidak lama kemudian, burung besar mulai mengincar cacing kedua. Untungnya dia berlari cepat. Burung besar tidak berhasil. Sepertinya perlu dipertimbangkan dengan matang. Maka burung besar mengibaskan sayapnya dan pergi. Tunggu sampai semuanya tenang. Cacing kedua dengan hati-hati merayap keluar dari lubang. Melihat saudara baik yang mati tanpa menutup mata, dia menangis dengan napas tersengal-sengal. Tiba-tiba burung besar melakukan serangan balik. Cacing kedua tanpa mempedulikan kesedihan melarikan diri kembali ke lubang. Untungnya lubangnya cukup dalam sehingga terhindar dari bahaya. Dengan hati yang gemetar, dia segera melarikan diri. Burung besar tidak puas, mengulurkan cakar untuk mencoba meraih. Hasilnya tidak mencapai. Maka dia berdiri di atas tumpukan tanah dan mencakar-cakar lagi. Melangkah dengan keras. Cacing kedua ketakutan dan bersembunyi di dalam lubang tanpa berani bergerak. Melihat lubangnya hampir runtuh. Pada saat krusial, sekelompok serangga terbang dari langit. Burung besar seketika terpikat perhatiannya. Melihat mangsanya yang begitu mudah didapat dengan pikiran yang terfokus, akhirnya memilih untuk mengejar serangga di depan. Lagi pula, cacing tanah ini tidak hanya tidak enak dimakan tetapi juga tidak bergizi. Burung besar baru saja pergi. Cacing tanah menutup lubangnya. Kekejaman burung besar dan akhir tragis saudara-saudaranya membuatnya memperbarui pemahamannya tentang dunia luar. Dia akan mengisi kembali terowongan yang telah digali dengan tanah. Terkurung dalam dunianya sendiri dan tidak ingin keluar lagi. Hanya dengan begitu ada sedikit rasa aman. Juga tidak tahu sudah berapa lama. Mungkin terlalu kesepian. Cacing tanah mengubah arah dan mulai menggali lagi. Setelah dia menembus permukaan tanah, akan ada pemandangan lain. Dia segera mencium aroma bunga, siap memulai kehidupan baru. Namun, begitu dia pergi, beberapa burung besar langsung mengincarnya. Meskipun dunia luar penuh dengan kesulitan dan keputusasaan, tetap harus berjuang agar hidup ini tidak sia-sia.